Halo Sobat Sisok, ketemu saya lagi. Kita mau bahas perusahaan mau IPO. Perusahaan namanya Graha Prima Mentari, stock code-nya GRPM, sektor transportation and logistik. Dia perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan delivery. Oke, book buildingnya 15-20 Juni, harga offer IPO-nya, offering price-nya 120-130. Ada prospektus, kita lihat more info. Oke, di sini dia adalah distributor resmi Coca-Cola. Dia ada 7 kota utama di Indonesia, di Pekanbaru, Medan, Cirebon, Indramayu. Pusatnya di Cirebon. Oke, Cirebon. Kita bisa lihat websitenya. Ini total share yang dia jual ke publik adalah 20%. Oke, kita lihat websitenya. Anda bisa pelajari di situ. Oke, kita akan tujuannya di sini menghitung nilai wajarnya berapa. Harga 120-130 itu kemahalan nggak? Kita akan menghitung nilai wajar dari distributor Coca-Cola ini dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, yaitu pengarang buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa dan saham yang mau IPO atau yang mau listed. Sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store. Anda bisa klik Google Play Store, Anda klik Easy Stock, Anda ketemu ini, bisa Anda open, akan seperti ini. Nah, di bawah itu ada True Value IPO. Anda bisa hitung. Nah, ini Graha Prima Mentari. Di sini juga ada 865 ya perusahaan yang listed di bursa. Itu membandingkan antara nilai wajarnya tertinggi dan terendah dengan harga pasarnya per hari ini atau paling tidak kemarin. Karena kita setiap hari diupdate per jam 12 malam, tengah malam itu harga semua dirubah, dan kemudian kita akan membongkar prospektusnya. Pertama, dalam prospektus kita harus melihat nomor 1 adalah outstanding share. Outstanding share-nya berapa? Nah, di sini ya. Outstanding share sebelum saham itu dijual itu jumlahnya 1,236 miliar. Kemudian dilepas 309 juta lembar, menjadi total saham outstanding adalah 1,545 miliar. Jadi yang dilepas 20%. Nah, kita akan membongkar laporan keuangan yang diaudit. Kita lihat laporan yang diaudit. Oke. Nah, ini laporan yang keuangan diaudit. Kita fokus adalah di 2 periode, yaitu periode di sini yang available cuma laporan 31 Desember 2022 dan 2021. Di balance sheet kita mau fokus di awal, kita melihat hanya total aset lancar atau net atau current asset. Kita cari netnya. Netnya itu berarti biaya atau beban dibayar di muka. Ini harus dikeluarkan. Karena ini tidak mencerminkan kondisi cash flow, dia belum diakui sebagai pendapatan sebetulnya. Beban yang dibayar di muka. Jadi kita harus keluarkan itu. Oke. Kemudian kita lihat utang jangka pendek, jangka panjang. Kita langsung masuk aja ke profit and loss. Kita hanya fokus di laba setelah pajak. Nih, 2022 adalah 2,2 miliar, 2021 adalah 2 miliar. Oke. Nggak cukup, kita akan
Lihat dividen, dia nggak bayar dividen. Di sini statement cash flow kita lihat perolehan aktiva tetap itu capital expenditure. Jadi 2022 itu 900 juta, 2021 tuh 2,4 miliar kurang sedikit. Nah, ini nggak cukup, kita harus lihat lagi ke laporan audit yang detail. Kita lihat, kita kan belum lihat berapa itu depresiasinya. Nah, piutang usaha ini sebetulnya lebih dari 90 hari. Ini harusnya dikurangkan. Tapi ini tidak ada statement. Ini katanya gini, ini seluruh piutang usaha dapat ditagih. Artinya tidak perlu, harusnya dia mengurangi. Kalau ada itu mengalami penurunan nilai, ada statement di situ, kita harus kurangi net current assetnya. Oke, jadi nggak perlu ya. Kemudian kita cari, nah aktiva tetap sama kan tadi kan. Lihat penambahannya 900 juta. Kita lihat depresiasinya 3,1 miliar. Di tahun 2021 juga seperti itu, sama depresiasi 3,7 miliar. Nah, oke, kita belum cukup juga, kita akan lihat detail dari P&L. Yang kita lihat adalah penjualan, nah beban umum. Kita lihat penyusutan sama ya, penyusutan ya. Jadi nggak perlu ada yang dirubah. Terus keuntungan aktiva tetap ini kan tidak terkait sama distribusi Coca-Cola ya. Nah ini kita harus kurangkan. Oke, kita sekarang akan simulasi perhitungan nilai wajar dengan isi stok. Kita lihat tahun 2021. Oke. Jadi Anda buka seperti ini, klik menu paling bawah, isi semua data-data perusahaan dan jangan lupa email Anda. Klik warna hijau, kita tulis growth-nya itu 2,5% misalnya. Government bond Anda lihat di CNBC, Bloomberg, dan Bank Indonesia. Tenor 10 tahun surat utang negara. Nah, kemudian capex, opex, dan depreciation ini kita masukkan semua. Ada capex, ada opex, ada biaya non operasional, dan itu yang tidak terkait. Seperti tadi biaya dibayar di muka itu masuk di situ semuanya. Oke, net income. Terus laporan utang jangka panjang, kemudian utang jangka pendek, dan terakhir jumlah saham yang beredar tadi, dan net current asset. Oke, setelah itu kita klik atau check mark warna hijau. Kita check mark berapa? 120 nggak? Harganya terlalu mahal, 120. Itu cuma di bawah 50. Kita lihat tahun 2021 seperti apa. Sama sebetulnya Anda melakukan proses pengisian seperti yang di video sebelumnya. Pertumbuhan juga 2,5, government bondnya kita anggap sama. Capex, opex, depreciation, net income, utang jangka pendek, jangka panjang, net current asset. Berapa nilai wajar saham untuk laporan keuangan 2022 31 Desember? Nggak sampai 120, cuma 81 atau di bawah 100. Oke, jadi ternyata yang kita lihat tadi di sini Coca-Cola, nah ini harganya kemahalan. Tapi nggak usah heran bahwa perusahaan yang IPO itu kan ngeluarin biaya-biayanya nggak kecil. Seperti dia hire underwriter, dia membayar registrasi, bayar pajak dan lain sebagainya, dia hire akuntan publik. Akuntan publik itu harus yang ada
atau sebagai rekanan dari OJK, ya kan? Berarti dia punya rate sendiri, terus dia harus melakukan biaya roadshow, dia harus melakukan biaya-biaya marketing, promosi dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau mereka itu menerapkan harga premium, harga nilai wajarnya nggak segitu. Akan tetapi pada saat di hari hanya, yaitu pada saat dia listingnya di sini kan setelah tanggal 20 Juni nanti akan diumumkan listingnya kapan. Nah, di hari listingnya yang terjadi bisa berbeda. Katakan tadi kan harga 120, bisa turun di bawah 120 mungkin ke 50 atau bisa naik. Sangat tergantung dari siapa bandarnya. Nah, kalau dilihat hanya 20% yang di over ke market, 80% masih dimiliki sama pemilik lama. Tetapi pemilik lama tuh nggak mungkin memainkan saham itu karena dia akan kena sanksi. Tapi mereka kan punya rekanan, saudara, dan sebagainya. Coba Anda amatin pada saat Anda book building, Anda pesan 100 juta. Kalau Anda cuma dapat 10 juta atau bahkan cuma 2 juta, artinya oversubscribe. Oversubscribe itu bisa terjemahkan itu saham akan naik tinggi, belum tentu. Kita nggak bisa berasumsi di sini karena market itu dikendalikan. Oke, ada juga perusahaan-perusahaan yang kapitalisasi besar itu bisa aja dilepas ke market. Tapi saham ini kan kapitalisasinya nggak besar. Kalau Anda lihat tadi cuma di level berapa gitu. Anda lihat tadi di sini. Di sini ya kita berapa sih level ininya? Oke. Sekarang kita lihat ya, free cash flow-nya cuma 7 miliar, net current asset cuma 1 miliar. Ini kecil sekali. Ini di bawah 200 miliar. Kalau nggak salah, bursa itu menerapkan rules-nya kalau 200 miliar ke bawah itu di papan pengembangan, di papan bawah ya gitu. Dan kalau di atas itu baru, kalau sampai 1 triliun baru di papan utama gitu. Oke, hanya sampai di sini. Silakan Anda kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh, pelajari dari website. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya.